Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Samudra Pratama dengan NIM 5200411506. Di sini saya dari kelas Mobile Augmented Reality Praktek kelas 8 dan dosen pengajar saya Bapak Yoga Sahria. Materi pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama Unity, yang kedua Vuforia, yang ketiga SDK Android, yang keempat Marker, dan yang kelima AR Foundation dan AR Core XR Plugin. Yang pertama Unity. Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multiplatform yang didesain untuk mudah digunakan. Unity itu bagus dan penuh perpaduan dengan aplikasi yang profesional. Editor pada Unity dibuat dengan user interface yang sederhana. Yang kedua, Vuforia. Vuforia adalah software development kit atau SDK untuk membantu mempermudah para developer aplikasi untuk membuat aplikasi AR atau Augmented Reality. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan apa itu AR, yaitu sebuah teknologi untuk menampilkan sebuah visual atau objek dalam bentuk 3D maupun 2D melalui sebuah kamera dengan mendeteksi marker, bidang datar maupun wajah dan lain-lain. Yang ketiga, Android SDK. Android SDK atau Android Software Development Kit merupakan kit yang bisa digunakan oleh para software developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android di dalamnya. Di dalamnya terdapat beberapa tools seperti debugger, software libraries, emulator, dokumentasi, sampel code, dan tutorial. Yang keempat yaitu Marker. Marker merupakan penanda objek dua dimensi yang memiliki suatu pola yang akan dibaca komputer melalui media webcam atau kamera yang tersambung dengan komputer. Biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Yang selanjutnya yaitu AR Foundation dan AR Core XR Plugin. AR Foundation merupakan sebuah package yang ada di Unity 3D untuk memudahkan developer dalam membangun sebuah aplikasi AR. AR Core XR Plugin merupakan software development kit atau SDK untuk Android dan iOS yang pertama rilis pada Maret 2018 atau versi stabilnya pada September 2018. Sebelum merilis SDK ini, Google sempat merilis Tango pada 2014 yang diharapkan akan se-booming GPS, mampu memetakan dunia berbekal sensor dan kamera motion tracking. Project yang akan saya buat yaitu project objek dengan tema Industrial Manufacturing dengan project khususnya yaitu produk berupa aplikasi, service, Unity sebagai pembuat aplikasi, dan smartphone sebagai alat untuk menjalankan aplikasi tersebut. Metodenya yaitu dengan mengarahkan kamera ke gambar atau objek atau marker yang telah diberi marker. Sekian, kita bisa langsung masuk ke dalam Unity untuk mempraktekkan apa yang akan saya lakukan. Kita masuk ke Unity-nya, kita buat new project. Kita bisa memberi nama apa saja. Kita menggunakan 3D Core. Saya akan memberi nama Responsi AR. Setelah itu kita klik Create Project. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Memakan waktu yang agak lama.
Setelah kita masuk ke aplikasi Unity atau ke project yang telah kita buat tadi, langkah pertama yaitu kita masuk ke window, kemudian masuk ke package manager. Di bagian package ini kita ubah package menjadi Unity Registry. Di bagian Unity Registry kita install AR Foundation dan AR Core XR plugin. Kita bisa langsung menginstalnya dengan cara klik install pada pojok kanan bawah. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, kita langsung saja menginstal AR Core XR plugin dengan langkah yang sama. Setelah dua-duanya terinstall, kita bisa close package managernya. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke hierarki, kita ubah atau kita hapus main kameranya, dan kita masuk ke asset, kemudian import package, kemudian custom package. Kita tambahkan file Vuforia yang telah kita install sebelumnya. Itu di sini add Vuforia package. Jika belum menginstalnya, kalian bisa menginstalnya di web Vuforia. Kita open saja. Kita klik import. Jika muncul pop-up, nanti muncul pop-up, maka langsung saja klik update. Tunggu. Jika sudah selesai, maka akan secara otomatis muncul folder XR pada aset. Di sini kita langsung saja tambahkan AR kamera. Caranya yaitu kita klik game object, kemudian Vuforia Engine, kita pilih AR kamera. Jika sudah muncul, kita klik pada bagian AR kamera, kemudian scroll ke bawah sampai menemukan Open Vuforia Engine Configuration. Kita klik saja. Kemudian pada bagian app lisensi key, kita tambahkan lisensinya. Jika kita klik, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke web atau portal Vuforia Engine. Di sini saya telah menambahkan lisensi sebelumnya, yaitu engine. Jika kalian akan menambahkan lisensi, kalian bisa klik get basic. Kemudian kalian bisa tambahkan lisensi yang akan kalian tambahkan. Saya sudah menambahkan lisensi. Kembali kita klik saja engine. Kita klik saja please copy the lisensi key ini di bawah ini. Kita klik saja, maka akan secara otomatis tercopy ke dalam clipboard. Kita minimize, kita masuk ke dalam Unity dan kita pastekan di sini. Paste. Maka akan secara otomatis lisensinya masuk ke dalam Unity. Langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan image target. Caranya yaitu klik game object, kemudian Vuforia Engine,
lalu image target. Di dalam image target ini kita bisa menambahkan marker yang akan kita gunakan. Caranya yaitu kita ubah dari tipenya from image menjadi from database, lalu akan muncul pop-up, kita langsung saja klik import. Maka di sini kita bisa menambahkan database yang akan kita gunakan. Caranya yaitu kita masuk ke penyimpanan, sebelumnya saya telah melakukan penyimpanan database saja. Saya akan menggunakan database engine, atau di sini kita bisa mendownloadnya. Saja kita tambahkan engine di sini, klik 2 kali, maka akan secara otomatis folder engine masuk ke dalam Unity. Kita klik import, lalu pada bagian database kita cek lagi. Di sini sudah muncul engine. Lalu ini adalah gambar yang akan saya gunakan, yaitu gambar mesin. Sini saya akan menggunakan ini. Atau jika kalian akan menambahkannya dari Vuforia, kalian bisa tambahkan target, kemudian target manajernya di sini, engine, atau kalian buat file baru. Kita bisa menambahkan target atau marker dengan cara target, kemudian kita pilih gambar mana yang akan kita gunakan. Jadi di sini menggunakan gambar engine ini. Width-nya saya akan menggunakan 300, kemudian namanya menjadi engine data, karena di sini nama engine sudah digunakan. Kita tambahkan saja add maksimal 2 MB, kita tidak bisa menggunakannya. Ya, jika akan menggunakannya, jika kalian akan menambahkannya, kalian bisa menambahkan target dengan cara seperti tadi. Masuk ke Vuforia, kemudian target, setelah itu kemudian add. Kita masuk kembali. Setelah target yang kalian tambahkan tadi muncul, kalian bisa klik bagian checklist ini, kemudian download database. Maka akan secara otomatis folder yang kalian atau target yang kalian download akan tersimpan di dalam penyimpanan, yaitu saya menyimpannya di bagian model. Di sini di bagian engine, kita masuk ke dalam Unity kembali. Setelah menambahkannya, kita tambahkan atau kita setting AR kamera agar menghadap ke bawah dan image target ini terlihat di AR kamera. Caranya yaitu saya akan ubah menjadi ke 90 derajat agar menghadap ke bawah. Kemudian kita bisa geser. Caranya yaitu klik saja ini bagian sini, atau image targetnya kita bisa geser ke sini, ke AR kameranya. Kita bisa lihat. Nah, image targetnya sudah terlihat di sini, tetapi belum sesuai. Kita bisa sesuaikan. Nah, jika kita sudah atur, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Segini saja sudah cukup. Kemudian pada bagian hierarki kita tambahkan AR Session Origin, yaitu pada game object, kemudian XR AR Session Origin. Kita pindahkan ke yang paling atas. Kemudian untuk image targetnya, kemudian saya akan menambahkan model. Model yang akan saya gunakan yaitu model mesin. Kalian bisa mendownloadnya di Windows,
di Asset Store, kemudian masuk search online. Kalian bisa memilih aset yang akan kalian gunakan di Asset Store bawaan dari Unity. Kalian bisa cari apa yang akan kalian cari, yaitu di sini banyak sekali pilihan efek atau model yang kalian bisa pakai, ada yang berbayar maupun yang gratis. Jika di sini kurang banyak referensinya, kalian bisa langsung masuk ke Google kemudian search Sketchfab. Di sini banyak sekali efek yang kalian bisa gunakan, seperti contohnya ini. Saya akan menggunakan engine mobil atau engine sebagai data yang akan saya gunakan. Jika sudah, kalian bisa download 3D model di sini. Saya sudah mendownload sebelumnya. Kita kembali, ya bisa dilihat di Sketchfab ini banyak sekali model yang bisa kalian gunakan. Tidak hanya engine, kalian bisa search apa yang akan kalian gunakan. Kita akan kembali ke Unity. Kita klik scene. Nah, di bagian ini kita masuk ke penyimpanan dari model yang telah kita simpan sebelumnya, yaitu saya menyimpannya pada responsive file pada bagian model. Di sini ada model.day. Nah, sebelum itu saya akan membuat folder baru pada aset, yaitu saya akan membuat folder model untuk tempat penyimpanan model tersebut. Kita klik 2 kali, kita masuk ke penyimpanan, kita langsung drag and drop saja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Pada proses ini memakan waktu yang lumayan lama karena model yang saya gunakan ukurannya 101 MB. Ya, sudah selesai. Kita bisa minimize dan tunggu hingga modelnya berbentuk mesin tadi yang sudah saya download. Bisa lihat banyak sekali model-model atau warna yang digunakan pada model ini. Kalian bisa menggunakan model secara terpisah ini, tetapi saya akan menggunakan model ini secara utuh. Langsung saja kita tambahkan atau drag and drop model ke hierarki. Nah, pada bagian ini modelnya sudah masuk ke dalam set, masuk ke dalam scene. Kita bisa benarkan posisinya agar berada di atas marker atau image target dan bisa terlihat oleh AR kamera. Kita bisa gunakan ini sebagai alat untuk mengatur. Kita bisa ubah. Kita bisa kecilkan dengan cara klik R pada keyboard. Nah, kita bisa kecilkan ini. Kita bisa kecilkan atau besarkan. Saya akan kecilkan, kemudian klik W pada keyboard untuk membenarkan posisinya. Di sini kita bisa cek di AR kamera apakah sudah terlihat. Oh, ternyata terlalu besar. Modelnya kita klik R lagi, kita bisa kecilkan lagi. Kita ubah posisinya. Bisa lihat sudah berada di tengah atau belum. Ini berada di tengah, bebas mau di samping kanan atau kiri. Saya memposisikan di tengah agar terlihat rapi. Di AR kamera di sini saya akan menghadapkan modelnya ke atas agar mesinnya bisa terlihat. Di sini saya ubah rotasinya min 90 menjadi min 200. Posisinya otomatis akan berubah. Kita bisa ubah posisinya dengan cara yang sama seperti tadi. Ya, kita bisa turunkan. Kita bisa sesuaikan agar terlihat di AR kamera dan berada di atas marker. Nah, di sini
posisinya sudah menghadap ke atas. Kita cek apakah sudah berada di tengah. Sudah berada di tengah. Kita bisa lihat layar kameranya sudah melihat ke bagian mesin. Setelah selesai, kita bisa masukkan pada bagian AR Session Origin, kita bisa klik ini dan muncul AR kamera. Kita hapus saja karena AR kamera pada AR Session Origin jangkauannya tidak terlalu lebar, tidak seperti AR kamera bawaan Unity yang jangkauannya itu luas. Kita bisa hapus. Kemudian AR kamera ini kita masukkan ke dalam AR Session Origin. Kemudian model yang telah kita buat tadi kita masukkan ke dalam image target. Kemudian pada bagian image target kita masukkan ke AR kamera yang berada di dalam AR Session Origin. Kita drag and drop saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah berhasil memasukkan. Nah, jika kita geser-geser, image target maupun modelnya tidak akan berpencar atau terpisah karena sudah menjadi satu file pada AR kamera. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita bisa mengeceknya di sini di preview dengan mengarahkan kamera dari laptop kita ke gambar yang telah kita gunakan atau target yang kita gunakan. Apakah sudah berhasil atau belum? Kita bisa coba. Mohon maaf sebelumnya, karena saya di sini melakukan on cam, di sini tidak bisa melakukan preview. Kita langsung saja masuk ke langkah yang selanjutnya. Di sini sepertinya sudah berhasil. Jika sudah seperti ini, lalu pada langkah selanjutnya saya akan menambahkan musik. Caranya yaitu kita masuk ke folder penyimpanan kita. Kita bisa tambahkan musik yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan engine sound. Jika kalian belum memiliki musik, kalian bisa mendownloadnya pada Google, di YouTube maupun di web lainnya. Banyak pilihan download. Langsung saja kita drag and drop ke dalam model atau folder model yang terdapat model mesin tadi. Nah, jika sudah, kita bisa tambahkan engine sound ini atau audionya ke dalam image target. Jika sudah, di sini bisa terlihat scroll ke bawah terdapat audio source-nya, yaitu pada model tadi yang sudah kita drag and drop ke dalam image target. Kita bisa uncheck list pada bagian black and white-nya menjadi loop, karena saya akan menggunakan efek suara ini tidak hanya saat image target atau modelnya ini muncul, tetapi saya akan menggunakannya secara terus-menerus. Kemudian pada bagian on target found-nya dan on target loss kita tambahkan dengan cara ini, add to the list masing-masing satu. Kemudian pada audio source-nya kita drag and drop saja ke masing-masing on target. Di sini ke on target found, kemudian ke on target loss. Selanjutnya pada bagian no function-nya kita ubah. Pada bagian audio source kita bisa pilih play di sini, dan pada on target loss-nya kita bisa pilih audio source, kemudian pilih stop di sini. Jika sudah selesai, seperti ini sudah selesai, kita bisa berhasil menambahkan model, image target maupun efek suara jika model ini muncul. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan build dengan cara kita klik file, kemudian build setting. Nah, di sini platformnya kita ganti menjadi Android. Jika kalian menggunakan iOS, kalian bisa menggunakan iOS sebagai platform yang kalian gunakan. Langsung saja kita klik Android, kemudian switch platform.
Di sini memakan waktu yang lumayan lama, sekitar 1-2 menit. Kita bisa tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai kita switch atau pindah ke Android, kalian bisa menggunakan kabel data sebagai alat penghubung dari laptop menuju ke handphone atau device yang kalian gunakan. Kita bisa tancapkan kabel data, kemudian langsung saja kita masukkan kabel data ini ke handphone. Jika sudah, kalian bisa refresh. Nah, di bagian run device-nya, jika kalian sudah menghubungkan, kalian bisa melihat device yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan Redmi Note 9 Pro. Kita klik saja. Sebelum melakukan build, kalian bisa masuk ke player setting. Di sini saya akan mengubah satu setting, yaitu minimum API levelnya. Yang tadinya Android KitKat API-nya level 19 menjadi Android Marshmallow API level 23. Di sini saya cuma mengubah satu setting saja, kemudian kalian close dan melakukan build. Di sini kalian bisa menyimpannya sesuka hati, di mana saya akan menyimpannya di responsive file, kemudian beri nama responsive. Kita save dan tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini memakan waktu yang cukup lama, sekitar 2-3 menit. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini masih 1,5 menit. Estimasinya 2-3 menit, tergantung laptop atau spesifikasi laptop yang kalian gunakan. Ya, sudah selesai. Di sini akan otomatis masuk ke penyimpanan yang kalian gunakan. Di sini muncul responsi FR. Kita bisa masukkan ke handphone kita dengan cara kita copy saja.
copy, kemudian masuk ke handphone yang kalian gunakan. Kita bisa ulangi lagi. Di sini sudah muncul. Masuk ke penyimpanan internal, kita bisa langsung copy atau paste di sini. Klik saja paste, maka aplikasi yang kita gunakan akan muncul atau tersimpan di smartphone yang kita gunakan. Langsung saja saya akan mensimulasikannya di dalam smartphone yang saya gunakan. Nah, pada bagian file manager kita bisa lihat di sini terdapat materi yang sudah atau aplikasi yang sudah kita kirim tadi. Di sini ada responsi MAR aplikasi. Kita bisa klik install. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. Kita bisa langsung buka aplikasinya. Atau kita selesai, kita bisa kembali ke halaman dan kita bisa melihat responsi MAR di sini. Kita izinkan aplikasi tersebut menggunakan kamera, lalu kita arahkan ke gambar yang sudah kita atau marker yang sudah kita buat tadi di sini. Tunggu sekali lagi. Bisa dilihat. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.